itu memang lebih ekstrim yang merasakan perempuan. Tidak ada emosi lagi yang sifatnya negatif itu tadi, yang memaksa hubungan seksual. Bagaimana yang harus diambil, keputusan yang harus diambil oleh pasangan saat mendapat, kalau sudah mendapat ini kekerasan dalam hubungan itu, putuskah? Harus bagaimana? Memang harus diakui harus segera keluar harus segera keluar dari hubungan yang tidak sehat ini ya. Ibaratnya kalau kita bilang kan ini sudah toxic relationship ya, benar. Sudah racun ya. Itu sudah nggak bisa ditolerir kalau sudah berkaitan dengan kekerasan-kekerasan yang memang harus kita waspadai gitu. Kemudian yang kedua itu jangan diam. Ceritakan pada orang yang memang sekiranya dipercaya, entah itu teman, entah itu orang tua, entah itu guru. Yang jelas Anda juga harus punya benteng yang bisa menjadi support untuk Anda. Ketika sudah keluar dari situ, Anda pasti bingung ya harus ngapain gitu, karena akan Anda mungkin selama ini terbiasa dengan pacar dan lain sebagainya. Tapi ketika Anda memutuskan untuk keluar dari hubungan pacaran itu ya, maka Anda harus mencari support yang lainnya yang bisa membantu Anda, yaitu itu. Kemudian yang ketiga ada juga Anda berusaha untuk menenangkan diri atau mengelola stres ya. Artinya tenangkan diri dulu, coba Anda pahami betul siapa sih diri Anda ini, apa sih kelemahan Anda, apa sih kelebihan Anda, kemudian apa yang menjadi harga diri Anda itu sebenarnya seperti apa sih? Apakah Anda pantas untuk diperlakukan keras seperti itu atau bagaimana? Bahkan Anda juga bisa lebih mendekatkan diri gitu ya dengan yang Maha Kuasa supaya Anda bisa merilis apa yang menjadi emosi yang sudah ada di diri Anda. Karena memang itu seringkali menjadi hal yang Anda butuhkan ketika situasi itu spontan Anda harus keluar dari masalah itu, kemudian Anda harus mengelola stres sendiri dulu. Nah itu kan hal-hal yang memang perlu Anda lakukan sebagai langkah awal, ibaratnya kan first aid atau pertolongan pertama Anda kan di situ gitu ya. Itu bahkan mungkin di YouTube atau di media-media kan juga banyak ya cara-cara mengelola stres itu seperti apa, bisa kita belajar juga melalui situ. Kemudian ada juga yang ketika itu tidak berhasil, tidak begitu punya efek yang menurut Anda positif ya, efek yang baik, maka memang Anda mau tidak mau harus meminta bantuan di profesional gitu ya. Biasanya yang demikian ini yang sudah berkepanjangan, artinya yang bentuk kekerasannya sudah intens, sudah lama, sudah sudah tarafnya sudah yang tinggi gitu ya. Itu akan sulit untuk dia self healing ya. Self healingnya akan lebih sulit karena ya itu tadi mungkin traumanya, kemudian dia merasa tidak nyaman dan lain sebagainya, masih kebayang-bayang dan lain sebagainya, sehingga memang membutuhkan profesional, entah itu dari psikiater, psikolog atau bantuan profesional yang lainnya ketika memang dia mengalami kekerasan yang sifatnya bisa jadi fisik dan lain sebagainya. Nah itu kemudian hal yang juga penting untuk kita lakukan itu adalah jangan lupa untuk membuat dokumentasi kekerasan, entah itu yang bentuknya sekedar melalui chatting atau melalui bahasa verbal yang dia lakukan pada saat secara langsung, atau kegiatan-kegiatan yang sekiranya memang itu ada indikasi melakukan kekerasan dalam pacaran. Nah itu jangan lupa untuk didokumentasikan itu sebagai bahan bukti bahwa memang Anda sudah dilecehkan atau dijadikan sebagai korban kekerasan gitu. Kemudian ada juga jika dibutuhkan pun Anda juga bisa melaporkan ke pihak yang berwajib ya, atau melalui lembaga-lembaga pemerintahan yang juga menaungi perlindungan perempuan dan anak. Kan ada ya dinas-dinas kayak dinas perlindungan pemberdayaan perempuan dan anak itu sebenarnya juga, itu sebenarnya juga
mereka kan membantu, ibaratnya kan sebagai layanan masyarakat yang bisa jadi untuk membantu korban-korban kekerasan, entah itu kekerasan dalam pacaran, kekerasan dalam rumah tangga. Bahkan mereka juga bisa menyediakan bantuan profesional seperti psikolog ya. Artinya ketika kita mungkin tidak punya cukup biaya, barangkali ya, ada yang mungkin tidak punya cukup biaya untuk datang ke psikolog yang mandiri, bisa jadi mereka harus datang ke lembaga-lembaga pemerintahan supaya mendapatkan penanganan yang juga bisa segera gitu, supaya tidak berlarut-larut. Itu sih, artinya memang kita tidak bisa diam diri ketika kita sudah mendapatkan kekerasan yang sifatnya ekstrim. Kita harus betul-betul menyadari bahwa ketika kita butuh bantuan profesional, butuh bantuan dari lembaga tertentu, ya kita harus segera bergerak. Itu sih Mbak. Oke, baik itu laki-laki atau perempuan segera laporkan. Betul. Kalau Anda sudah mengalami kekerasan dalam pacaran tersebut. Betul. Jangan lupa didokumentasikan, dan tentu apapun bentuk kekerasan itu harus segera diakhiri ya Bu ya. Iya betul. Sebenarnya khususnya kalau misalnya kekerasan dalam rumah tangga ya, itu juga di pemerintahan itu juga menyediakan yang namanya rumah aman misalnya. Jadi supaya aman nih, biar nggak dicari oleh laki-lakinya dan lain sebagainya, itu juga biasanya ada kok rumah aman yang digunakan oleh pihak-pihak pemerintah untuk mengamankan si korban ini supaya tidak dicari oleh pasangannya, misalnya begitu. Kecintaan terhadap dirinya menjadi berkurang. Dengan tidak ingat tanggal jadian aja sudah marah gitu ya. Ngambek. Kita harus menjunjung tinggi kesetaraan.